Doa selesai. Syukran, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar? Tidak pernah dengar? Nah, belum, karena platform ini juga baru dirilis Januari 2025 oleh Kementerian Pendidikan. Dan kebetulan Ibu terpilih ya, artinya mewakili SIA. Untuk SIA itu ada satu namanya kokapten, satu kokapten tingkat SMA, satu kokapten tingkat SD atau SMP. Jadi SD SMP itu namanya pendidikan dasar. Kalau kita SMA namanya pendidikan menengah. Nah, Ibu itu terpilih itu hanya kebetulan saja karena sebelumnya Ibu pernah mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian belajar TIK sama Pak Raja di kelas 10, itu Pak Raja juga sudah mengajarkan tentang penggunaan Google Workspace for Education seperti apa ya? Google Doc, ya kan? Google Sheet, kemudian apa-apa spreadsheet, Google Sheet, pernah juga kan? Nah, itu kan menggunakan artinya produk Google itu yang kalau GWFE istilahnya itu adalah juga rancangan dari kerjasama Google dengan kementerian. Segala satu jadinya rumah pendidikan, tapi rumah pendidikan ini menggabungkan berbagai aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan. Banyak aplikasi pendidikan itu banyak. Ada nama kalau guru itu menggunakan berbagai aplikasi untuk peningkatan kompetensinya. Kalau dulu guru itu namanya menggunakan SIM PKB, ya. Kemudian untuk penilaian dia menggunakan namanya PMM. Kemudian kalau sekolah misalnya menyusun anggaran atau perencanaannya itu menggunakan website rapor sekolah, ya, atau namanya ada ARKAS, macam-macam. Termasuk untuk istilahnya penilaian sekolah itu menggunakan Sidia ya. Nah, sekarang ini dengan menggunakan satu platform semuanya bisa kalian akses. Kalau masih bersifatnya pendidikan. Tapi kalau kalian nonton film Korea, Bu, main ML, Bu, ya nggak ada di situ. Karena itu tidak bagian dari pendidikan. Paham? Nah, sekarang sebelum Ibu mulai, Ibu pastikan dulu beberapa item nanti yang kalian butuhkan seperti apakah itu video ataupun game kalian ingin download. Tentu download di saat game jaringannya bagus ya. Nanti kalian lihatlah offline, artinya tanpa internet setelah di-download. Jadi beberapa fiturnya itu bisa di-download. Ya, cuma karena Ibu mengenalkan sekarang, tentu kalian harus aksesnya langsung secara online. Tapi guru saat mengajar nanti, guru kan juga baru mengenal nih, ya. Nah, jadi guru pun artinya sedang memilah-milah materi atau soal video atau gimanakah yang sesuai dengan materi yang diajarkan di kelas. Karena semuanya di situ kan harus dipilih-pilih dulu, ya, disesuaikan. Ya. Nah, kayak apa dia sekolah ya? Sehat ya? Kalau mau bilang satu kata untuk kita semangat, dua kata untuk kita tetap semangat, tiga kata untuk kita tetap semangat. Allahu Akbar. SMA Negeri 1 Sabau, disiplin, berkarya, berprestasi. Silakan semuanya duduk. Jadi dalam penggunaan HP kalian itu cenderungnya digunakan untuk apa? Jadi jawab dengan jujur. Nanti jawabnya ya, kalau misalnya pernah, nanti kalian angkat jawab dengan satu jari. Kalau misalnya kadang-kadang, ya jawabnya dengan 2 jari. Kalau tidak pernah, dengan 3 jari. Paham? Tidak perlu ditulis, kalian jawab atau langsung ya. Jangan nengok kawan-kawan jawabnya. Ini tahu platform digital? Nah, yang namanya platform itu aplikasi yang ada di HP ataupun di laptop, ya. Nah,
untuk mencari materi pelajaran tambahan selain dari buku paket atau catatan guru. Mana sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Kalau sering 1, kadang-kadang 2, tidak pernah 3. Yang 1 dulu, coba yang 1 angkat tangan. Tinggi-tinggi, nggak apa-apa. 1, tinggi-tinggi nak, ibu mau tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang 1 19. Lepas nggak ya? Nah, berarti tadi 19 sama berapa? 19, 12 berarti kalian 31. Yang ada berapa? 2 orang apa? Sama. Oke, nah, masalah ya. Jadi ibu tanya dulu, apa yang menjawab tadi pernah, apa sering, platform apakah yang biasa digunakan? Coba siapa yang jawab tadi satu orang pertama? Rido. Yang jawab 1 siapa? Nggak usah takut, itu kan bukan kita. Platformnya apa nak saya? Google dengan GPT. Oke. Apa? Yang lain ada kira-kira di luar dari itu selain Google dan GPT? Mana? Cici sama Meta. Oh ya, yang termnya remaja kan itu ya? Ya. Apakah kamu terbiasa mengakses video pembelajaran atau modul daring untuk memahami materi yang sulit? Artinya gini, kalian mungkin cari bahan materi pelajaran atau apalah, bahan ajar lah ya. Yang namanya modul itu bahan ajar ya, ataupun itu buku lah istilahnya. Tapi kalian anggap ini saat saya belajar atau baca buku teks yang pinjam pustaka masih kurang puas, artinya kurang paham, yang dijelaskan guru juga kurang paham. Nah, kemudian kalian akses lah, apakah itu dari YouTube, iya kan? Di YouTube kan ada juga kadang ya penjelasan materi atau apa istilahnya dalam bentuk, ada namanya modul digital, pernah tahu? Dia model buku tapi kayak bisa kita geser-geser seperti itu. Ya, ada juga modulnya itu dalam bentuk ada suara, ya, tanpa ada guru atau tanpa ada orangnya. Nah, itu juga masuk dalam modul daring namanya. Artinya dijelaskan secara online. Nah, itu siapa yang sering? Ada enggak yang sering? Yang sering ke tangan? Enggak pernah? Enggak pernah? Oke. Kalau yang kadang-kadang, katakan tinggi-tinggi. Kadang-kadang yang bu hitung yang kadang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27. Berarti yang lainnya nih nggak pernah. Nggak pernah karena apa? Mau tahu dulu apa, karena memang nggak ada HP atau bagaimana? Ada yang nggak punya HP nggak di kelas ini? Jangan malu ya. Tak punya HP itu bukan berarti kita jadi orang gagal. Ya, 1. Siapa lagi? Jangan malu nggak punya HP. Mana tahu besok dapat HP gratis. Ada tak semuanya? 1 orang. Kenapa nak? Tidak pernah. Ngerti kalau lihat video. Justru lihat video tambah tidak paham. Ya nggak apa-apa. Lebih paham dijelaskan langsung. Oke, sama. Ibu pun itu juga, kalau ada gurunya baca buku langsung lebih mudah dipahami. Jadi setiap kita itu tipenya beda-beda. Siapa yang lebih cepat nyambung kalau artinya nonton video atau artinya penjelasan dari video lah, atau baca, kalian kan sering TikTok ya? Ada nggak? Sering juga kalian berhubungan dengan kayak pembahasan soal, kan ada juga sekarang di TikTok kan? Nah, lebih nyambung yang guru di kelas atau lebih nyambung yang kalian lihat di video, apakah melalui TikTok atau YouTube gitu? Yang suka video tadi kan jawabannya tadi lebih banyak ya. Berarti ternyata kalian generasinya memang generasi digital. Yang tidak digital itu juga nggak gagal ya, karena semua kita itu punya cara yang penting adalah ilmu kita bertambah. Aplikasi untuk latihan mandiri
Ya, pernah atau tidak? Jadi kalian sebelum ulangan nih, saya coba dulu nih soal-soal secara online itu kita jawab berapa hasilnya, kan tahu langsung hasilnya seperti itu. Siapa yang pernah atau yang sering lah, yang sering. Yang sering siapa? Atau menjaga soal latihan cukup yang diberikan dulu saja. Karena tidak menguji kemampuan kita di ulangan itu kira-kira nanti saya memahami materi untuk pembahasan ini udah berapa persen atau belum. Untuk mengukurnya adalah tergantung kita mengerjakan soal. Nah, pernah mencobanya mandiri. Yang kadang-kadang katakan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi yang kadang-kadang 15. Yang tidak pernah tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. 14, 15, 16. Yang tidak pernah ya. Yang tidak pernah mencoba latihan soal. Ini kan pertanyaannya tadi mengikuti kuis atau latihan soal secara daring. Jadi ada beberapa platform atau aplikasi yang menyediakan soal kita untuk latihan. Quizzes lah, kalian di kelas ada nggak guru menggunakan quizzes? Ada. Apel apa yang saya menggunakan quizzes? Yang pernah? Apa lagi? Waktu kelas 11 kemarin ingat juga nggak apa-apa? Bahasa Inggris, ekonomi, apa lagi? Bahasa Indonesia. Jadi kalian menjawab soalnya kan saat linknya di share sama guru kan? Ya. Itu kan guru yang memilih dari quizzes itu. Ada juga guru yang menginput soal. Oke? Nah, kalau bisa kalian di quizzes itu udah pernah coba misalnya ketikan, misalnya kita di kelas berapa gitu ya, kelas 12, matematikanya apa, matematika, pokok bahasanya apa, kalian mau persiapan ulangan nih, misalnya matematika apa di materi di kelas 12 ini, kalian misalnya turunan trigonometri contohnya. Nah, kalian cari di quizzes itu muncullah dia. Sampaikan hari ini adalah salah satu ruang digital, artinya salah satu platform belajar digital. Maka kira-kira kalian butuh nggak untuk mempelajarinya? Betul, karena kalau butuh berarti ibu akan mengenalkannya. Ya, eksplorasi lebih dalamnya nanti kalian nggak, karena dilihatkan tingkat ingin tahu kalian itu dan kreativitas kalian untuk mengeksplornya, menggalinya itu akan lebih bagus dari guru. Ya, nah hasil yang mungkin karena kemampuan kalian mengeksplornya lebih dalam, nah, dampaknya tentu akan lebih tinggi. Kalau hanya menunggu dari guru. Awalnya kemarin ibu kira fokus ibu hanya mensosialisasikan atau mendampingi membimbing guru untuk penggunaannya dalam mengajar. Tetapi setelah rapat kemarin lagi, ruang murid itu wajib kita juga harus dikenalkan, karena belum tentu guru yang sudah dibimbing itu juga dia paham untuk mengeksplor semua fitur-fitur yang ada. Itu di download ya. Apakah Bu besar nggak muatannya di HP Bu? Nggak besar. Ya. Daripada ML lebih kecil rumah pendidikan. Ya. Ketikkan saja di Play Store rumah pendidikan, yang tidak download di Chrome kalian, ketikkan saja rumah pendidikan. Nanti pilih yang ada lambang apa nih ya, lambang kayak biru, kotak biru nih ya. Ya. Rumah pendidikan. Iya. Sudah ada durasi masuk. Kalau Chrome biar nggak beda tampilannya dengan ibu depan, bisa nggak kalian klik di 3 samping di desktop kan saja. Ibu kayak gini. Mereka namanya ruang. Nah, kalau kalian
ruang murid ini sumber belajar siswa ya, berbagai bahan belajar, apakah itu video, game, buku, soal-soalan. Karena platform ini atau aplikasi ini adalah baru, jadi kalau dibilang lengkap semua materi atau semua bahan pelajaran kita butuhkan ini lengkap 100% enggak. Karena dia masih proses ya. Kayak guru di sekolah ini juga sedang ibu bimbing supaya dia berani untuk membuat bahan ajar atau apakah itu video untuk bisa dimasukkan, diuploadkan karyanya ke dalam aplikasi ini. Nanti karya yang dimasukkan, contohnya ibu juga sudah mencoba, cuma karyanya itu kan proses validasi pusat dulu, dinilai dulu layak untuk dipublikasi, dipakai orang banyak atau tidak, seperti itu. Apakah kalian siswa Bu, kami punya video, punya karya, Bu, bisa dimasukkan ke sini. Nah, usulan kalian ibu tampung, nanti ibu ajukan ke kementerian.